ada tuntunannya kita kerjakan, kalau tidak ada, tidak usah bikin repot sendiri. Kadang yang membuat kita ribet, membuat kita repot itu bukan tuntunan, diri sendiri. Baik, beripun Pak? Ya, karepe dhewe. Tuntunan menikah itu sederhana, ya kan? Murah. Tapi kadang yang bikin ribet karepe dhewe. Dalam hal yang terkait tradisi itu, monggo kalau jenengan kuat menglakoni, nek ora kuat tidak usah merepotkan diri sendiri. Kira-kira kalau kita mau nikah yang sesuai tuntunan di luar tradisi loh ini, kira-kira butuh biaya berapa? 1 juta cukup? Turah. Ya. Ya. Baik. Jadi, tapi kadang yang bikin berat apa? Tradisi. Riasnya berapa riasnya? Untuk rias berapa juta? Ya. Mahal kan? Itu baru riasnya. Sewa gedungnya berapa sewa gedungnya? Udah ya 100 juta nih. Ini kelasnya Pak Darto 100 juta ini. Baik. Apalagi? Dekorasinya, desain interiornya, berapa itu? Ya, ratusan juta. Baik. Jadi kadang yang membuat berat itu adalah keinginan. Ya, tradisi dan gengsi. Nah, baik. Ini terima kasih nih Pak Sugianto telah menyampaikan kepada kita tradisi dan gengsi. Nah, baik. Maka kalau mau ikut tradisi selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, monggo. Tetapi mengukur kemampuan. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu, ya, tidak perlu gengsi. Nah, kenapa? Karena nanti repot sendiri. Baik, itu tradisi menikah. Belum tidak hanya tradisi menikah. Tradisi apa lagi? Ya, napa? Supitan. Tradisinya nanggap apa lagi, Pak? Nanggap macam-macam. Biayanya berapa? Ya, jutaan. Baik. Ada lagi selain pas khitanan? Ya, tradisi bersih dusun. Ada lagi? Tradisi kematian. Tradisi kematian pripun? Berat? Lama? Lama. Kalau tuntunannya apa? Ya, 1, ya, memandikan. 2, mengafani. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Sesudah itu tinggal mendoakan. Nah, tapi kalau tradisinya coba, ya, terus, oh ya, kok warna-warna? Oh, apal ini. Baik. Jadi syariat ini mudah. Syariat ini mudah. Ada yang menjadi berat itu karena meminjam istilah yang dipakai oleh pimpinan kita. Apa tadi? Tradisi dan gengsi. Nah, jadi kadang yang membuat kita berat itu tradisi dan gengsi. Karena kalau syariatnya itu mudah. Baik. Maka juga bagus bagi kita sebagai orang tua, tanamkan pada putra-putri kita untuk tidak terpaku dengan tradisi dan gengsi. Jadi gaya hidup itu kadang yang membuat kita mati gaya. Jadi gaya hidup itu kadang yang membuat kita malah mati gaya. Sehingga penting bagi kita itu
ketika kita mengikuti kebutuhan, insya Allah rizki yang Allah anugerahkan kepada kita itu cukup. Tetapi ketika mengikuti gaya hidup, seberapapun tak akan cukup. Baik, jadi ittiba sunnah itu mudah. Maka tadi kita sampaikan, kalau yang terkait dengan tradisi, masih ingat saya sering sampaikan ke teman-teman di sini. Saya harap teman-teman hafal di Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3. Tarjih menyampaikan pendapatnya terkait tradisi. Pendapatnya ada 3, masih ingat? 1, kalau selaras dengan Al-Quran Sunnah, laksanakan. ya alhamdulillah, ini Pak Rahmat hafal majelis tablik yo. Jadi kalau selaras dengan tuntunan sunnah, laksanakan. Yang kedua, Kalau Quran sempurna, diperbaiki. ya kalau ada bagian yang tidak selaras bisa diperbaiki. Jadi kita tidak menolak tradisi ya. Kalau selaras silahkan dilanjutkan. Kalau ada bagian yang tidak selaras silahkan diperbaiki. Selama tadi sesuai dengan ya syariat, sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu tidak perlu dipaksakan. Yang ketiga, kalau bertentangan ditinggalkan. Nah, itu sikap Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3. Nah, sudah jelas. Nah, kalau selaras lanjutkan. Ada bagian yang tidak selaras diperbaiki. Kalau tidak selaras tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Baik. Contoh yang selaras bisa dilanjutkan apa? Ya. Selaras bisa dilanjutkan. Contohnya apa? Tradisi yang selaras bisa dilanjutkan. Ya, gotong royong bisa. Nah, malah dianjurkan untuk dilestarikan itu. Apalagi? Ada lagi? Nawa? Oh ya, halal bihalal selama tidak meyakini sebuah keutamaan hanya sebagai kebiasaan. Ada lagi? Sodakoh. Pada saat kematian. Oh ya, sodakoh ketika ada orang sedang kesusahan, umum ya. Baik. Karena tadi ada 2, yang sebelah saya menyebut sakit, yang sebelahnya menyebut meninggal, berarti kan nah, itu kesusahan kan. Nah, sedekah pada saat kesusahan itu yang selaras. Sekarang yang ada bagian yang selaras tapi ada bagian yang tidak dan perlu diperbaiki. Contohnya apa? Apa contohnya? Belum ketemu? Banyak loh. Ya, banyak. Saya kasih contoh. Ya, sedekah laut. Itu sedekahnya bisa dilestarikan. Tapi ketika memberikan kepada laut, itu perlu diperbaiki. Bisa sedekahnya ke fakir, miskin. Bukan persembahan, tetapi sebagai bentuk apa? Ibadah sosial, santunan fakir miskin. Nah, jadi bisa yang tadinya ditujukan untuk sesaji persembahan, ini diperbaiki, bukan sesaji, bukan persembahan, tapi bentuknya adalah sebagai event sosial, santunan fakir miskin yatim piatu di tepi laut. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, baik. Menjadi sebuah kebiasaan tahunan memberi santunan fakir miskin. Bisa pula di situ ditambah khitanan masal. Bisa lagi ditambah apa lagi? Pelayanan kesehatan, apa lagi? Ya. Jadi gimana, Pak? Donor darah. Jadi backgroundnya sedekah laut tanda bintang. Donor darah, santunan fakir miskin, santunan yatim piatu, donor darah, itu menarik itu. Makan gratis, mantap itu. Baik. Ya, jadi bisa
diperbaiki. Nah, ada lagi? Masih banyak yang bisa diperbaiki. Baik, cuma yang mau memulai memperbaiki ini siapa? Nah, masalahnya. Kalau kita kan mubalik hanya sebatas menyampaikan. Baik. Ya? Wah, kuwi. Nah. Baik, yang ketiga, yang tidak bisa diperbaiki. Ya, yang tidak bisa diperbaiki adalah memberikan persembahan kepada arca, kepada berhala, kepada sing bau reksa, itu tidak bisa diperbaiki. Itu harus tinggal. Karena kita tidak boleh. Pripun? Oh baik. Kalau tujuannya persembahan itu dosa besar. Kalau tujuannya persembahan, termasuk bentuk menyekutukan Allah jika tujuannya persembahan. Tapi kalau tujuannya dibuang, maka itu tabdzir. Tabdzir itu apa? Pemborosan. Dan mubadzir itu kata Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ini Al-Quran loh yang bilang. Nanti dikira jari Pak Mujiman Quran. Quran mengatakan mubadzir itu temannya setan. Baik. Jadi intinya dalam masalah ini kita tidak diperbolehkan untuk memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.